Selamat pagi semuanya. Mari kita akan mulai berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah-Mu sehingga pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul di dalam ibadah hari ini. Ketika kami memuji Tuhan, biarlah pujian itu boleh memberikan sukacita bagi kami semuanya dan merupakan dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terlebih lagi ketika kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, Engkau tolong hamba-Mu yang membawakan firman-Mu, urapi dia dengan hikmat marifat yang daripada-Mu, sehingga kami mendengarkan, mengerti, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengurapi kami semuanya, jemaat-Mu, dimanapun berada, sehingga ibadah hari ini menjadi sukacita, mendatangkan kegembiraan bagi kami semuanya, menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga semuanya mendatangkan berkat sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Mari saudara, kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari kita angkat pujian Engkaulah perisaiku. Di-share pada di grup.
Puji Tuhan ya saudara, walaupun pada saat ini kita mungkin beberapa kita ada yang memiliki pergumulan atau persoalan, mari saudara kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah hanya Tuhan yang menjadi andalan kita. Mari kita angkat pujian, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
aku percaya ada mujizat. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biarlah kita mau memberikan korban syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku bawa korban syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Inilah Tuhan pujian penyembahan kami yang telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Biar pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi tupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Amin. Urapi hamba-Mu, Pak Wawan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat, marifat yang hanya daripada Engkau, dan biarlah firman yang disampaikan nanti benar-benar merupakan perkataan yang ingin Engkau sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Amin. Dan sebagai jemaat-Mu siap Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu.
biarlah Roh Kudus-Mu tetap mengambil alih sisa waktu ibadah kami. Terima kasih Bapak, saya serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita ambil waktu sejenak. Saya ajak kita semua kembali menaikkan syukur kita. Naikkan syukur dari hati kita. Apa yang Tuhan ingatkan, yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Hari-hari ini, hari-hari ke belakang, atau minggu-minggu ini, bahkan bulan ini tuh. Mari katakan dengan mulut kita. Ucapkan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, naikkan syukur-Mu, naikkan syukur kita. Yesus. Ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Naikkan syukur kita. Mari ucapkan dengan mulutmu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima Syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Inilah korban syukur kami Tuhan kepadamu. Lewat puji-pujian kami Tuhan, kami naikkan kepadamu. Menjadi korban persembahan yang harum bagimu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan lewat puji-pujian kami. Saat ini kami mau duduk diam, mendengarkan Engkau Tuhan. Lewat firman-Mu Yesus. Pakai waktu ini Tuhan, kuasai setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Setiap kami tidak ada yang terlewatkan, mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, lewat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan, Shalom, selamat pagi. Ini waktu yang sangat saya selalu nanti-nantikan hari Minggu bisa ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Di Tuhan, saudara, hari ini saya dapat berkat firman Tuhan yang saya sudah siapkan dari bulan lalu, yang saya rindu untuk memberkati saya juga dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian tentang PPKM. Ya, PPKM ini adalah kata-kata yang viral, saudara ya. Sampai disebutnya PPKM darurat, saudara ya. Dari PPKM level 1, pertama PPKM ada skala mikro ya, PPKM 2, 3, dan 4, dan terakhir darurat, saudara ya. Dan masih belum berakhir. Yang saya mau sampaikan bukan tentang pembatasan kegiatan masyarakat, saudara. Saya percaya Bapak Ibu juga sudah dibatasi semuanya ya. Tetapi yang saya mau sampaikan PPKM di sini adalah percayalah pasti Kristus menolong. Itu singkatannya, saudara ya. Kita sama-sama katakan amin. Katakan percayalah pasti Kristus menolong, saudara. Iya. Nah, kenapa gambar ini, saudara, saya tayangkan? Saya sudah cukup lama, beberapa tahun yang lalu, saya tuh pernah bermimpi, saudara ya, pergi ke satu pantai, ya. Cuman memang kalau di sini kan ada karang-karangnya, pantainya itu panjang. Saya pernah ke Belitung, saudara, pantainya itu mirip seperti itu. Jadi ada satu pantai di daerah Penyambong itu mirip seperti itu. Tuh jauh ya, jauh sekali lekungan pasirnya itu. Nah, di suatu sore sunset itu saya seperti bermimpi, saudara ya, bermimpi, bukan seperti, maksudnya bermimpi, saya tuh jalan bareng Tuhan gitu, menuju sunset itu gitu. Nah, ketika saya coba cari-cari di PPT, saya dapat gambar ini, saudara. Ini gambar yang paling menyenangkan buat saya gitu ya. Kalau kita akan terus berjalan sama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Katakan yes, saudara. Percaya pasti Kristus menolong. Yes, saudara. Hari-hari ini kita disibukkan dengan banyak hal yang kalau dengar kanan kiri, saudara ya, di pekerjaan, di usaha, di lingkup apapun, kita sering mendengar orang-orang sedang mengeluh, saudara. Terutama keuangan, ya, kesulitan keuangan. Tetapi masih banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kesehatan, saudara ya. Karena banyak orang mau berobat ke rumah sakit itu takut sekarang. Ya. Dan juga apalagi kalau penyakit-penyakit tertentu itu sangat dibatasi sekali. Nah, termasuk saya juga, waktu kemarin ini sempat saya sakit gigi bungsu, itu kalau datang ke rumah sakit, ke dokter itu nggak bisa datang sekaligus langsung kita ditindak. Ada beberapa proses, belum dokternya, perawatnya semua pakai APD. Kita juga harus super sehat, saudara ya. Nah, kondisi ini yang membuat kita banyak orang yang panik, saudara ya. Kalau orangnya takut, akhirnya semua di rumah betul-betul WFH, saudara. Nah, apa yang membuat kita sekarang bisa tetap teguh ikut Tuhan? Saya percaya karena pertolongan Kristus bagi kita. Ya, kekhawatiran sekarang tambah banyak. Kemudian saya tulis banyak sekali, saudara ya. Masalah keuangan, kemudian juga kekhawatiran, kesepian, saudara ya. Keretakan rumah tangga, saudara ya. Kesepian karena susah berkumpul, saudara ya. Kemudian pekerjaan juga, ada juga banyak klien-klien saya pengantin yang di PHK, saudara. Kemudian juga penyakit yang tidak kunjung sembuh, ada juga yang depresi, saudara ya. Ada juga insecure, ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena situasi sekarang ini. Kemudian studi sekolah juga ada yang terganggu, saudara ya. Ada juga yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Kemudian juga ada usaha mengalami kebuntuan, saudara. Kemudian juga bahkan pelayanan, banyak gereja yang tidak bisa mengadakan ibadah lagi karena situasi kondisi seperti ini, kemudian tidak ada kreativitas, akhirnya terhenti. Nah, saudara, banyak hal yang sebetulnya kalau kita runtut itu masih banyak, saudara, kalau kita bikin catatan. Tetapi mari
saya ingin mengupas bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani 4, pasal 14 sampai 16. Inilah pertolongan Kristus bagi kita. Yes, saudara. Nah, sebelum masuk kepada ayat ini, saya ingin bercerita ilustrasi tentang pemuda yang menantikan pertolongan Tuhan. Di satu daerah ini mengalami kebanjiran, saudara. Dan kebanjiran yang sangat dahsyat membuat pemuda ini naik ke atas genteng, saudara ya. Nah, ketika ada di atas genteng, pemuda ini karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia berdoa. Dia berdoa, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Ini sedang ada bencana Tuhan, tolong saya Tuhan. Nah, kemudian tidak lama datanglah tim SAR yang memakai perahu, dia bilang ini, Mas, ayo Mas, saya tolong. Dia bilang, terima kasih Pak, nggak apa-apa. Tuhan yang akan menolong saya. Lewat akhirnya saudara, tim SAR perahu. Kemudian tidak lama karena banjirnya cukup besar, datanglah tim SAR yang kedua yang menggunakan jet ski, saudara. Dia datang, dia hampiri lagi. Mas, ayo Mas. Dia bilang gini, terima kasih Pak. Tidak apa-apa, Tuhan menolong saya. Akhirnya ditinggalin. Karena masih banyak yang harus ditolong, saudara. Nggak cuma dia. Dia berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Selamatkan saya Tuhan dari bencana ini. Dan akhirnya datang pertolongan yang terakhir karena airnya sudah membesar. Nah, apa yang terjadi saudara? Helikopter datang, saudara. Helikopter datang. Nah, helikopter datang, saudara ya. Dia turunkan tali, dia bilang dari atas pakai toa, saudara ya. Tim SAR ya. Saudara, siap ditolong, ulurkan tangan Anda untuk kami angkat. Dia menjerit, saudara, dari genteng itu. Dia bilang, terima kasih Pak, Tuhan Yesus akan menolong saya. Akhirnya helikopternya karena masih banyak yang harus ditolong juga, dia pergi, saudara. Dan lama-kelamaan air itu naik, dan akhirnya pemuda itu tenggelam, saudara. Dan meninggal. Dan ketika dia meninggal, ya, ini karena cerita ilustrasi, saudara ya, dia ketemu Tuhan Yesus. Dia bilang gini sambil sedih, saudara. Tuhan, tega ya Tuhan gak nolong saya waktu saya kebanjiran. Saya udah doa, nangis-nangis, Tuhan kan lo tolong saya. Tuhan Yesus bilang gini, hai pemuda, aku sudah kirimkan penolong bagimu. Yang pertama pakai perahu. Kamu tolak. Yang kedua aku kirimkan pakai jet ski. Kamu tolak juga. Yang ketiga aku kirimkan kamu pakai helikopter. Kamu tolak juga. Lalu pemuda itu bilang, Tuhan, aku kira Tuhan Yesus datang. Dan aku menemukan jawaban yang spektakuler. Tuhan Yesus bilang, aku mengasihimu. Ketika engkau minta pertolongan, aku menolongmu. Tapi dengan caraku, bukan caramu. Saudara, hari-hari ini seringkali kita menantikan jawaban Tuhan menurut pikiran kita, cara kita. Tapi Tuhan punya cara buat saudara. Mari kita kupas bersama-sama cara Tuhan. Surat Paulus Ibrani pasal 4, ayat 14 sampai 16. Ya, silakan Yuli. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia
untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Iya. Saudara, yang pertama, ya, percaya pasti Kristus menolong. Saudara, yang pertama harus percaya dengan pengakuan iman. Di ayat 14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar. Yes, imam besar agung, saudara, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita, dikatakan apa, saudara? Berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Saudara ingat Yohanes 3 ayat 11 ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dunia ini sedang mengalami goncangan. Tidak sedikit wabah ini telah mengakibatkan banyak orang yang kembali kepada Tuhan. Kita kehilangan, saudara, rasa sedih yang sangat. Di keluarga kita juga ada, salah satunya Lydia Yosef. Ya. Nah, saudara, kondisi ini membuat kita bersedih. Kondisi ini membuat kita kehilangan. Nah, situasi kondisi yang lain juga sama seperti yang tadi saya baca. Ada keuangan, kemudian keretakan rumah tangga, kesepian, pekerjaan, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Bahkan saya sedikit cerita, saya masih bergumul, saudara, mempersiapkan operasi mata saya. Ya, karena kemarin saya ketemu dokter, saya harus ketemu beberapa dokter yang bisa saya konsultasi, ternyata jawabannya sama, saudara. Ya, mata kiri saya baiknya dioperasi. Ya, pilihannya dua-duanya membingungkan, saudara. Tidak dioperasi, kondisinya tambah buruk. Dioperasi, mata saya itu disuntikan 3 jarum, kemudian dikasih oksigen, kemudian diceritainnya itu deg-degan, saudara, ya. Jadi, nah, hal-hal yang membuat kita kadang-kadang, Tuhan, ini gimana, Tuhan? Ini gimana? Tetapi satu hal yang pertama, saudara, ada 3 hal saya sampaikan. Yang pertama adalah percaya dengan pengakuan iman. Bagaimana kita percaya pasti Kristus menolong, percaya dengan pengakuan iman. Yohanes 3:16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita sudah memperoleh intinya, saudara. Pertolongan itu, yaitu apa? Keselamatan. Ketika kita percaya dengan pengakuan iman ini, keselamatan ini adalah semua pokok inti dari semua jawaban hidup kita. Saudara bersyukur sudah percaya kepada Kristus. Saudara bersyukur saudara sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus. Mari hari-hari ini kita tingkatkan terus iman kesungguhan kita kepada Tuhan. Berikan banyak waktu buat Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, penguasa semuanya, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Mari jangan goyah hari-hari. Percaya dengan pengakuan iman. Saudara pegang jaminan keselamatan yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian dapatkan di dalam Kristus. Amin. Yang kedua, saudara, ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, bahkan cobanya itu super hebat, saudara. Hanya tidak berbuat dosa. Percaya dengan karya Kristus di kayu salib. Saudara, kita akan baca Ibrani 2 ayat 18, dikatakan, Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 2 ayat 18. Kalau Tuhan Yesus itu sudah sanggup, saudara, mengalami pencobaan, dia sanggup menolong kita. Karena dialah sumber segala pertolongan.
Kita nggak sanggup menolong diri kita sendiri, saudara. Kita butuh penolong. Dan penolong itu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah go menghadapi cobaan. Dia adalah sama seperti kita manusia. Tetapi ketika dia mengalami pencobaan, dia tidak gagal, saudara. Dia sukses, saudara. Amin. Jadi yang pertama, percaya dengan pengakuan iman. Karena kita sudah terima Tuhan Yesus. Yang kedua, percaya dengan Kristus di kayu salib. Karyanya di kayu salib. Jadi oleh sebab itu ketika kita terima perjamuan kudus, saudara, kita merasakan bagaimana pengorbanannya. Kita mengingat kembali karyanya. Persiapkan dengan sungguh-sungguh. Ada kuasa yang luar biasa melalui perjamuan kudus. Dengan karya Kristus di kayu salib, kita memandangnya, maka kita akan kuat. Dia yang sanggup menolong kita. Katakan yes, saudara. Amin. Yes. Yang ketiga, saudara. Percaya dengan menghampiri tahta anugerahnya. Ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Di dalam Matius 27 ayat 51 dikatakan, Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. saudara, ketika di dalam perjanjian lama, setiap orang yang akan datang ke hadirat Allah, dia harus masuk pelataran, saudara. Kemudian harus menyucikan. Kemudian dia masuk area pembasuhan tersebut, dan dia baru masuk bisa ruang suci. Dan itu pun dipersembahkan kepada imam, saudara. Pengampunan dosa. Kemudian imam mewakili orang-orang yang berdosa untuk mempersembahkan pengampunan itu ke ruang maha suci. Dan imam pun, kalau imamnya kedapatan tidak benar, maka imam itu akan mati. Bagaimana ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia membypass kita ke hadirat Allah, saudara. Dengan tirai bait Allah terbelah. Mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi yang pertama tadi dengan pengakuan iman. Kita percaya kepada Kristus. Kita pelihara, saudara, iman rohani kita. Yang kedua, percayakan kayu salib. Seringkali kita mengatakan bahwa dengan bilur-bilurnya kita sembuh. Bilur-bilurnya ini berbicara tentang keselamatan, saudara. Ya, dengan ketiga, percaya dengan menghampiri tahta anugerahnya. Mari dengan keberanian, saudara. Selalu kita masuk di dalam hadirat Allah. Karena Tuhan Yesus sudah membypass itu, saudara. Menghadapnya dengan intim, berdoa. Karena tanpa keintiman, saya merasakan dan saya katakan bersama-sama untuk menegur diri saya sendiri. Nol besar, saudara. Karena potensi kita akan selalu ada di dalam kejatuhan dosa. Kita akan selalu mengandalkan kekuatan kita. Pikiran kita akan lebih kuat daripada kekuatan Tuhan. Tapi mari akhir-akhir ini, saudara, kita sungguh-sungguh datang ke hadirat Allah. Beberapa waktu lalu saya sempat katakan, saya pernah lewat Kopo Permai, ada satu masjid besar di Blok Z. Tertulis di depannya, saudara, pejuang sholat subuh. Mari kita menjadi pejuang saat teduh, saudara. Kita datang, kita siapkan hati kita. Bukan kita menyisihkan waktu, tapi mari kita memberikan waktu buat Tuhan, saudara. Berikan waktu, saudara. Saudara mungkin tidak bisa panjang diawali dengan 5 menit. Saya percaya saudara akan naik 10 menit. Ketika saudara diam di hadirat Allah, menikmati hadirat Allah, maka saudara akan merasakan kekuatan Tuhan. Dan saudara tidak akan menghitung waktu dengan Tuhan. Setiap hari yang kepikiran saudara menikmati hadirat Tuhan. Tuhan sudah bypass itu, saudara. Tidak lagi saudara harus masuk pelataran, kemudian saudara harus memasuki pembasuhan, kemudian lagi saudara harus masuk ruang suci, mempersembahkan melalui imam. Tidak, saudara.
Dan agama tetangga kita sebelum mereka sembahyang mereka harus wudhu dulu, saudara. Kita tidak wudhu, saudara. Kita datang tersungkur di kaki Tuhan. Mari saudara, kalau hari ini belum kita lakukan, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau datang setiap hari kepadamu ya Tuhan. Berapa tahun kita sudah buang waktu kita tidak datang kepada Tuhan? Berapa waktu yang sudah kita buang ketika kita tidak membaca firman? Berapa waktu yang sudah kita buang untuk kita tidak berdoa kepada Tuhan? Inilah saudara. Percaya dengan menghampiri tahta anugerah. Mari saudara, kita masuk di dalam hadiratnya setiap waktu. Percaya dengan pengakuan iman, percaya dengan karyanya di kayu salib, dan percaya dengan menghampiri tahta anugerahnya. Ingat saudara, Tuhan mengetahui saat kita membutuhkan pertolongan. Apa yang saudara butuhkan? Pertolongan Tuhan. Hari ini. Detik ini. Saudara, saya ingin membawa saudara di dalam satu pujian. Kita akan sama-sama menyanyikan, dan biarlah pujian ini menjadi doa kita, saudara ya. Tuhan, pagi ini kami datang dengan segala pergumulan kami. Saudara seiman yang kami kasihi Tuhan. Mungkin mereka ada yang sedang sulit dalam keuangan. Hubungan yang tidak harmonis di dalam sebuah keluarga. Rasa kesepian Tuhan. Pekerjaan kami yang sehari-hari ini mengalami kesulitan. Bahkan ada yang terancam akan berhenti bekerja. Bahkan ada yang merasakan sakit yang tidak pernah kunjung sembuh. Bahkan kebuntuan di dalam kesembuhan. Ada yang depresi. Bahkan tidak harmonis dalam keluarga. Tuhan, kami datang sama-sama kepadamu Tuhan. Engkau adalah sumber penolong kami. Karena Engkau telah lewati masa pencobaan. Dan Engkau telah lewati itu dengan kesuksesan. Engkau yang telah melewati itu Tuhan. Di kayu salib. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Karena Engkaulah sumber segala pertolongan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersama-sama menyanyikan pujian ini. Setelah itu saya rindu berdoa. Saat
berjalan. Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih mampu pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Apapun kondisi kita, mari saudara kita berserah kepada Tuhan. Saudara boleh taruhkan tangan di dada, atau saudara boleh angkat tangan. Mari kita menyembah sejenak. Tinggikan Dia dalam hidup kita. Mari saudara percaya dengan pengakuan iman. Lebih sungguh iman kita kepada Tuhan. Percaya dengan karya kayu salib. Dia sumber penolong kita. Yang telah lulus dicoba, maka Dia sanggup menolong. Dan percaya dengan menghampiri tahta Allah. Mari saudara lebih giatlah kita masuk di dalam keintiman, di dalam penyembahan, di dalam hubungan pribadi kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, oh Tuhan. Hamba saat ini berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di dalam Zoom ini. Satu hal yang membuat kami tetap tegak, karena kami punya Roh Allah di dalam hidup kami. Walau masalah belum selesai, tapi ada damai sejahtera di hidup kami. Itu yang membuat kami menjadi bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga. Kami berdoa bagi keuangan. Kami berdoa untuk sakit penyakit. Kami berdoa rasa kesepian. Kami berdoa bagi pekerjaan. Kami berdoa Tuhan. Bagi setiap kami yang hari-hari ini putus pengharapan karena tidak ada jawaban. Dan kami bertanya, kenapa Tuhan? Kami sebagai anak Tuhan mengalami hal ini. Tapi kami percaya, saudara, mari kita refresh kembali. Percaya dengan pengakuan iman saudara kepada Tuhan Yesus. Percaya akan karyanya di kayu salib. Dan percaya mari kita dengan keberanian menghampiri tahta Allah selalu. Sudahkah kita membangun iman yang sungguh kepada Tuhan dengan hubungan kita? Saya percaya saudara akan mengalami kekuatan yang terus-menerus. Bahkan kekuatan itu tidak pernah berhenti untuk terus terbangun di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami
Kami percaya ketika kami setia dan melakukan firman-Mu, kekuatan firman Allah, karena firman adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Tuhan, kami akan jauh terus untuk lebih peka lagi di hadirat-Mu Tuhan. Seperti pemuda ilustrasi tadi, bagaimana dia menantikan sesuatu yang spektakuler dari Tuhan. Namun sebelumnya, Tuhan sudah memberikan jawaban dengan caranya Tuhan. Kami bersyukur hari-hari ini kami percaya Tuhan menolong dengan cara-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih semua keluarga kami yang telah bersama-sama beribadah hari Minggu ini. Kami membawa setiap pergumulan kami dan kami percaya tidak ada satupun yang terlewati. Kami mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, ketika kami datang ke hadirat Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami menyembah Tuhan, ada kekuatan baru. Karena kami memiliki roh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya pertolongan itu pasti Kristus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan sama-sama. Kita akan terima berkat Tuhan pagi ini. Siap menerima berkat saudara. Silakan Pak Tisna untuk doa berkat. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah yang luar biasa Tuhan anugerahkan bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur setiap anak-anak-Mu yang boleh melayani. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu, Pak Wawan, yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, jadi kekuatan bagi setiap kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus senantiasa menolong kami. Kami sudah saksikan dan kami akan saksikan terus dalam hari-hari ke depan bagaimana Tuhan menolong kami. Terima kasih, berkati lebih lagi Tuhan hamba-Mu, Pak Wawan, dalam studinya, buat berhasil, boleh lancar, sehingga pada saatnya boleh lulus dan Tuhan pakai secara luar biasa studi teologi ini Tuhan. Tuhan pakai sebagai hamba-Mu yang Tuhan pakai jadi berkat bagi kami semua, bagi orang lain Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan dalam usahanya, Tuhan yang cukupkan dan Tuhan berkati lebih lagi Tuhan untuk usaha Pak Wawan ini. Kami juga berdoa untuk kesehatannya. Tuhan tolong untuk matanya Tuhan, terutama yang sebelah kiri. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berharap padamu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau berharap kepadamu. Kau yang sembuhkan, Kau yang jamah matanya Tuhan, sehingga boleh melihat kembali dengan terang dan tidak ada kesulitan apapun Tuhan. Tolong Tuhan, jamah pakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga tidak terhalang dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk kadar gula dalam tubuhnya boleh senantiasa normal, terjaga Tuhan, karena Kau yang senantiasa menjaganya. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga Pak Wawan, untuk Yuli sebagai penolong, untuk Gigis dan Ray juga dalam studi mereka buat berhasil, masa depan mereka ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh sungguh dipersatukan dan kami boleh menikmati hadirat-Mu dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan penuh berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan sama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan beri kita damai sejahtera. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan. Yang terbaik bagimu, sanggup pulihkan hidupku, berserah, ku percaya
Amin. Puji Tuhan.